Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu kembali di kelas kajian kritis film. Di sini kita akan membahas pertemuan pertama setelah kemarin seminar. Sengaja saya rekam video ini untuk memudahkan teman-teman memahami materi yang saya berikan. Trial error sebenarnya, tapi kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, kita akan belajar tentang unsur dalam film. Jadi, kali ini adalah materi pertama setelah kemarin kalian mendapat sedikit gambaran dari pakar kuliah perdana kritis film kemarin untuk nantinya belajar tentang film. Tentunya teman-teman di sini sudah punya gambaran mau belajar apa gitu ya. Karena kemarin sudah kuliah seminar yang dengan dosen yang meneliti pemerhati tentang film dari kajian media dan budaya. Nah, di sini saya pesan bahwa dalam mata kuliah saya ini harus punya self motivation sendiri. Sebab apa? Sebab mata kuliah ini spesifik. Mata kuliah ini tidak bisa dibandingkan dengan mata kuliah yang lain karena dia mengkritisi sebuah produk komunitas yaitu film, dan itu akan memudahkan teman-teman untuk nantinya pada saat menonton film mendapatkan satu skill terbaru, yaitu mengkajinya, menjadi pemerhati dari film tersebut. Oleh karenanya, capaian pembelajarannya pada pertemuan kali ini kita highlight yang nomor 4, yaitu eksplorasi ide dan gagasan dalam proses penggabungan unsur film. Jadi, teman-teman, saya pastikan ketika menonton film mungkin kenyamanannya akan sedikit terganggu, tidak bisa menikmati sebagai sebuah hiburan, tapi melihat sebuah film adalah sebuah karya yang harus teman-teman saksikan dengan seksama, gitu ya. Jadi, kita mulai materi pertama yaitu fungsi unsur dari sebuah film. Oke, jadi apa yang ada dalam film ketika menonton itu banyak ya. Kita terkagum-kagum dengan visual effect, kita terkagum-kagum dengan tema film, kemudian adegan aksi yang ditampilkan, lalu mungkin musiknya, settingnya, pergerakan kamera yang dia smooth sekali atau lembut atau apa gitu ya. Nah, itu semua adalah sebuah pertanyaan yang harusnya saya kembalikan ke teman-teman ketika teman-teman memilih kenapa film. For your information, dalam slide ini kita dihadirkan terhadap beberapa alasan why we must have movie. Mau itu di rumah, mau itu di kantor, di sela istirahat maksud saya, mau itu sekarang melalui gadget teman-teman, mau itu filmnya berseri atau film one shot, sekali tayang, dan sebagainya. Jadi, film itu percaya tidak percaya adalah potret akan kejadian sesuatu, itu yang pertama. Lalu dia memvisualkan sesuatu. Ini kebanyakan alasan orang nih yang nomor 3 itu, yaitu menarik. Kenapa ingin menonton film ini? Ini menarik. Kemudian ada representasikan pesan tertentu dalam setiap filmnya. Tentunya teman-teman juga, pada saat menonton film mengejar aspek entertainment, lalu yang paling banyak juga memuaskan imajinasi, ya, teman-teman. Terakhir lifestyle atau gaya hidup. Bagi teman-teman yang hidup di medio 2000-an ini bersyukur, kenapa? Karena industri film di Indonesia bangkit dan sekarang sudah menjadi salah satu poros perfilman di Asia Tenggara dan lifestyle. Jadi itu menjadikan teman-teman menonton film itu sebuah gaya hidup dan sebuah keharusan untuk dilakukan. Nah,
Kita kembali ke pemahaman dulu agar teman-teman tahu bahwasanya film itu, eee, asal muasalnya itu dari kata sinematografi sebenarnya. Jadi, di mana dia disebut kata kinematik atau gerak, lalu ada cahaya di situ, ada tulisan yang artinya sangat luar biasa indah ketika diucapkan, yaitu melukis gerak dengan cahaya, ya. Nah, secara khusus bahwasannya, sebuah film itu ini dari bukunya Himawan Pratista, For Information, secara khusus kenapa kita harus melukis gerak dengan bantuan cahaya di sini. Yang dimaksud cahaya itu adalah lebih kepada aspek filming-nya, yaitu, bagaimana sebuah gerak itu dilukiskan dengan tata cahaya yang bagus, kemudian tata setting yang bagus, dan menggunakan kamera yang bagus. Nah, harus di-headline bahwa film itu melukis gerakan, tidak seperti foto ya. Jadi dia memandang sangat penting, apa namanya, gerak atau kinematik. Makanya dari kata kinematik menjadi sinematik. Nah, lalu kamera yang merekam setiap jengkal film, gitu ya. Nah, lalu bagaimana di mata kuliah ini teman-teman pemerhati film, dalam tanda kutip yang memilih mata kuliah ini adalah hari ini adalah pemerhati film, eee, memahami sebuah film, gitu ya. Tidak hanya menonton, tapi memahami. Ketika kamu menonton, kamu hanya menikmati film tersebut, kemudian selesai setelah ditonton, mungkin diceritakan kepada orang lain, kamu habis nonton film apa dan sebagainya. Tapi ketika memahami sebuah film, maka ada yang namanya bahan baku di dalamnya. Bahan baku itulah yang namanya unsur-unsur sinematik dan naratif, yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Artinya bahwa film ini ibarat bangunan. Ketika satu unsur saja tidak memadai, maka film itu bisa dianggap tidak baik. Banyak film yang sekarang itu dibuat hanya untuk mementingkan industri. Namun ada film-film, terutama film-film festival ya, itu membuatnya sangat kokoh dari unsur naratif dan unsur sinematik. Jadi, sebuah film itu bisa dikatakan baik ketika setiap unsur di dalamnya itu berkontribusi satu dengan lainnya. Jadi ada fondasinya, maka bangunannya akan kokoh. Bangunan di sini adalah sebuah karya yang namanya film. Lalu bagaimana pencapaian sebuah film itu ketika dia dikatakan baik oleh teman-teman sineas, oleh teman-teman pemerhati film. Dalam hal ini mahasiswa komunikasi UNISA angkatan 2018. Ya, inilah yang pertama adalah unsur naratif dan unsur sinematik. Kalian harus hafal di luar kepala bahwa itu adalah 2 unsur pembentuk dalam sebuah film. Nah, masing-masing unsur ini tidak bisa membuat film ketika hanya berdiri sendiri. Jadi saling bertaut satu dengan lainnya. Oke? Lalu film itu, apa namanya, banyak yang bilang bahwa naratif itu gimana ya, jadi ketika kita memandang film itu sebagai tubuh manusia, unsur naratif dan unsur sinematik itu adalah unsur yang saling bekerja sama kan tadi. Unsur yang saling mengolah satu sama lainnya untuk membuat sebuah film. Nah, naratif ini dikatakan sebagai kalau kita ibaratkan manusia ya, dia sebagai otak, kemudian kalau yang sinematik dia sebagai gerak. Jadi, eee, apa namanya, bahkan dalam sebuah buku dikatakan bahwa ketika unsur naratif ini menjadi motor yang sangat-sangatlah penting, kenapa? Karena dia adalah penggerak suatu cerita, yang nanti kita di slide berikutnya. Lalu untuk unsur sinematik, itu gerak, jadi dia terbagi atas beberapa, bagian.
Pertama adalah mise en scene, sinematografi, editing, dan suara. Jadi, sebuah film itu adalah proses yang sangat panjang. Maka, dari tadi kita bahas, saya harap mulai hari ini teman-teman menghargai sebuah karya yang namanya film. Jadi jangan hanya menonton kemudian mengkritisinya, tapi jadilah pemerhati film melalui mata kuliah ini. Kenapa? Karena ada 2 unsur di dalamnya, dan satu unsurnya itu yang namanya sinematik, itu terdiri dari bagian-bagian yang penting. Ada mise en scene, sinematografi, editing, dan suara, gitu ya. Jadi, keempat unsur ini yang membentuk unsur sinematik, tambah unsur naratif, jadilah sebuah film. Dalam sebuah bagan, bisa dikatakan seperti ini dari C Cinema. Jadi, eee, kita lihat panahnya. Film itu panahnya ke bawah 2 ya, satu unsur naratif dan unsur sinematik, tapi dia tidak menjorok atau kembali lagi ke atas. Maka film ini dibentuk berdasarkan 2 unsur, itu yang akan dikatakan panah tersebut. Tapi panah unsur naratif dan unsur sinematik ini saling, eee, berhadapan ya. Kenapa? Karena ini saling membentuk satu dengan lainnya. Secara sederhana bahwa unsur naratif ini ketika kita katakan sebuah plot cerita, karena memang contoh yang paling mudah adalah plot cerita. Ketika dia tidak disinematikan, maka plot cerita itu hanya menjadi cerita saja, buku, novel, dan sebagainya. Tapi ketika dia diunsur sinematikan, dimasukkan unsur-unsur sinematik, maka ada pembagian scene di sana. Lahirlah dialog para pemain, naskah film namanya. Terus kemudian ada aspek sinematografi di dalamnya. Lahirlah yang namanya DOP. Kemudian ada editing di dalamnya. Ya, editing itu adalah proses panjang di mana ketika scene-scene tersebut sudah digabungkan menjadi satu file, diedit. Intinya seperti itu. Ada coloring di sana, pewarnaan, kemudian ada juga di sana pemotongan scene-scene film, mana yang dihapus, mana yang dipertahankan, kemudian yang terakhir adalah suara. Kenapa suara ini menjadi penting? Sebab dari unsur sinematik ini tanpa adanya unsur suara ini maka dia tidak terpenuhi. Makanya 4 bagian dalam unsur sinematik ini mau tidak mau harus dipenuhi oleh sinias-sinias. Nah, kalian sebagai pemerhati film, ingin mengkaji atau memahami sebuah film, memperhatikan sebuah film, maka yang pertama kali kalian kejar adalah bagaimana scene-scene dalam film tersebut, bagaimana unsur sinematografinya, bagaimana dia mengediting film tersebut, coloring dan sebagainya tadi yang saya katakan, dan bagaimana kualitas suara di dalamnya. Itulah unsur sinematik dan unsur naratif yang membentuk film. Pertemuan kali ini adalah membedah itu untuk memasukkan ke dalam otak teman-teman bahwasannya film tidak sesimpel itu, gitu ya. Nah, kita masuk pemahaman unsur naratif. Jadi unsur naratif ini adalah, unsur yang, apa namanya, lebih kepada bagaimana kita membuat sebuah cerita. Aspeknya ada film, maka di situ ada penokohan, ada masalah, ada konflik, ada lokasi, dan ada waktu. Sebuah film, eee, ketika kita ingin menamakan tokoh misalkan, tokoh ini namanya A, tokoh ini namanya B, itu ada alasannya. Kemudian konflik yang dihadirkan, permasalahan yang diangkat, itu membutuhkan riset. Oleh karena itu, film juga sering disebut sebagai hasil dari sebuah penelitian tertentu, yang di atau bentuk luarannya adalah dihadirkan dalam ruang visualisasi gerak dan suara. Lokasi dan waktu itu juga penting. Kenapa? Karena sebuah film itu juga mencerminkan di mana kita akan bercerita, tahun berapa kita akan bercerita, siang atau malam kita akan menceritakan sebuah scene-scene tersebut. Nah, lalu
dalam setiap film, unsur cerita ini pasti klausulnya adalah sebab akibat. Ada aspek kasualitas di dalamnya, ada aspek ruang di dalamnya, dan ada aspek waktu yang dibawa. Oleh karenanya, film-film yang dia tidak menggunakan cerita itu juga ada. Ada. Film-film yang tidak menggunakan cerita itu disebut non-naratif. Kenapa? Karena dia tidak memakai hukum kasualitas, tapi dia memakai hukum part-part. Contoh contoh sederhananya adalah komik komik Egg ya, itu pernah melakukan, sebuah karya yang di dalamnya itu tidak naratif, tapi eksplanatif, karena ada akibat sebab di sana. Kalau teman-teman sering menyebutkan istilah sebagai plot twist, unpredictable plot, gitu. Itulah unsur naratif. Nah, makanya dalam setiap film biasanya kalau dia menggunakan kasualitas, pertama dia akan ke exposition dulu. Dia akan memperkenalkan tokoh-tokohnya, siapa yang bermain di film ini, kemudian setting-nya di mana, kemudian budaya apa yang dipakai, kemudian bagaimana dia memakai pakaian, makan, minum, dan sebagainya. Lalu kemudian dia mulai menaik ke atas, yaitu inciting incident atau konflik, lalu ada rising action di sana, jadi langsung meningkat. Jadi kalau nonton film di 10 menit atau maaf 5 menit pertama atau sampai 8 menit pertama itu, teman-teman tidak akan ketinggalan banyak. Tapi ketika sudah memasuki menit ke-15, 20 itu teman-teman sudah kehilangan yang namanya inciting incident atau sebabnya apa nih cerita ini bisa bermula. Kemudian nanti plot-nya akan naik di rising action sampai ke klimaks. Klimaks di sini adalah, permasalahan dari rising action itu benar-benar sampai di titik nadir yang menjadi benang merah film tersebut, lalu nanti falling atau calm down, lalu ke resolution. Nah, plot film biasanya seperti ini. Cuman dalam seiring berkembangnya waktu, plot ini banyak modifikasinya, ya, banyak. Bisa jadi dia falling action dulu, kemudian baru rising. Terjadi di mana? Terjadi kalau saya mengamati yang paling dekat itu di web series Marvel, WandaVision itu dia justru falling action dulu baru rising action. Tadi itu, dia tidak menggunakan aspek kasualitas tapi lebih kepada, eksplanatif. Resolusinya tetap di belakang, klimaksnya tetap ada, tapi cara dia membangun cerita itu dia dari falling dulu, baru ke rising. Nah, plot film itu dapat dikembangkan dan dapat dijadikan kreativitas, asalkan ada 3 unsur di dalamnya yang tidak pernah lepas, yaitu exposition, climax, dan resolution. Gitu ya. Nah, kita ke unsur berikutnya yaitu sinematik. Cukup mudah teman-teman memahami sebenarnya di unsur ini, yaitu, mise en scene, jadi segala sesuatu yang berada di depan kamera dalam pengambilan sebuah gambar, itu 4 unsur utamanya yakni setting, latar, tata cahaya, wardrobe, dan juga pemain. Nah, jadi dalam sebuah film, segala sesuatu yang ada di depan kamera itu sudah terkonsep. Siapa akan bermain apa, make up-nya bagaimana, kostumnya bagaimana, kemudian adakah di sini, setting-nya harus membutuhkan ruang yang gelap atau ruang yang terang, outdoor atau indoor, bagaimana tata cahayanya dari depan, samping, atau itu sudah terkonsep semuanya. Jadi, unsur dari sinematik pertama adalah mise en scene. Lalu, ini foto zaman saya dulu produksi ya teman-teman. Jadi di sini mise en scene-nya itu. Nah, kemudian jangan lupa di unsur sinematik juga ada yang namanya unsur sinematografi. Unsur sinematografi ini sangat penting, teman-teman juga sudah mendapatkan kuliah tentang sinematografi, bahwa, hubungan transisi dari sebuah gambar atau shoot. Biasanya dalam sebuah film itu ketika transisi gambar itu
dari satu scene ke scene satunya itu disambung dengan gambar panorama alam, panorama gedung, malam berganti siang, siang berganti malam. Itu adalah, contoh mudah dari sinematografi. Jadi lebih ke transisi. Kemudian jangan lupa tadi unsur editing. Editing di sini kenapa sangat menjadi penting, sebab gaji seorang editor itu tidak murah, teman-teman. Dia harus berjam-jam di depan, device-nya untuk bagaimana alur cerita tadi, naratif tadi tersampaikan dengan sangat epik. Salah editing, maka filmnya akan menjadi salah juga, percaya tidak percaya di situ. Salah editing, maka akan mendapatkan kebocoran. Nah, ini saya mau cerita sedikit tentang bocor-membocor ini. Jadi teman-teman ada istilah yang namanya bocor, bukan iklan ya, bukan iklan chat ya. Jadi, dalam sebuah film ada istilah namanya leak atau bocor. Yang paling epik adalah kalau saya contohkan franchise sebesar Star Wars saja, dia bisa bocor ketika ada satu scene yang masih menampakkan kru film di dalamnya. Yang paling parah pernah terjadi di Indonesia yaitu ketika Cinta Bertasbih apa-apa ya. Jadi filmnya itu, yang main ya pokoknya keluarga film itu, saya lupa. Tapi ceritanya begini, ada satu scene di mana anak itu menyapu dengan sukarela. Kemudian pemilik apartemen datang, "Saya tidak akan bayar apa yang kamu lakukan, karena ini kamu lakukan atas inisiatif sendiri." Terus si anak itu bilang, bahwa saya lakukan ini untuk menjaga kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman. Oke, pesannya itu, naratif. Lalu unsur sinematiknya bekerja di dalamnya. Yang jadi masalah adalah yang disapu itu banyak tumpukan kardus di samping kiri, dari anak tersebut. Begitu ganti scene, menangkap close up, bapak itu mengangguk kemudian kembali ke, apa namanya, ke pemandangan bahwa ada kardus di samping anak yang sedang menyapu itu. Kardusnya tiba-tiba lenyap di situ. Itulah bocor. Kenapa? Karena dalam hal ini, tidak ada stok yang menggambarkan bahwa kemana kardus tadi. Itu adalah sebuah kesalahan dalam film. Mungkin pengalaman yang saya dapatkan berbeda dengan pengalaman yang teman-teman dapatkan, tapi banyak film-film yang masih ada kebocorannya, gitu, atau leak. Nah, oleh karenanya menjadi penting di sini. Terakhir ada suara. Suara ini kenapa kalau di bioskop ya, ya semoga segera pandemi segera berakhir jadi kita bisa nonton di bioskop, karena dari tahun ke tahun mata kuliah ini biasanya ada kegiatan itu gitu. Nah, suara suara ini menjadi penting. Kenapa? Kalau kita di bioskop ada Dolby Max, ada Dolby dan sebagainya yang bass-nya kenceng dan sebagainya, karena suara suara ini ketika dia salah saja dalam penyuaraan, maka film itu tidak menjadi menarik. Makanya dalam hal ini suara menjadi sangat penting. Kita mendengar jelas percakapan yang dimainkan oleh aktor, kita dapat membangun imajinasi dari suara pendukung, entah itu seram, entah itu romantis, entah itu bahagia, entah itu, dan sebagainya dari suara. Nah, jadi ketika berbicara tentang unsur sinematik, biasanya kita, memotretnya terlebih dahulu sebelum mengambil gambarnya. Jadi di sini ada cerita, eee, orang ngobrol di tepi pematang sawah ya, atau saya nggak tahu, kali mungkin lebih tepatnya. Nah, kita tentukan balancing antara background kiri dan kanan dalam sebuah frame kamera tersebut. Lalu kita kita tentukan juga leading lines. Leading lines itu di mana orang dapat melihat ketika dia duduk.
Terus kemudian ketika kita pingin aspek naturalnya, frame naturalnya itu, ketika ini film tentang alam, maka di mana dia letak naturalnya? Potret dari scene ini adalah di jembatan kayunya yang dianggap itu sebagai natural dan juga, eee, pinggiran kali yang dia masih terlihat natural sekali. Lalu ada yang namanya foreground sama mid-lake ground. Jadi foreground itu adalah sampai mana, antara balancing atas dan bawah. Itu harus diperhatikan di foreground-nya, bukan di atasnya. Makanya kalau ketika setiap foto yang keren tuh biasanya foreground-nya sedikit, yang paling atas itu adalah leading lines-nya. Nah, kamera ini akan berpusat di mana, makanya itu namanya mid-lake ground. Artinya bahwa ketika mengambil shot ini, teman-teman harus memakai kamera yang dia jarak jauh. Mungkin di sinematografi sudah diajarkan, tapi saya ingin menunjukkan bahwa ketika dia difilmkan dalam sebuah ada artinya. Kenapa? Karena unsur sinematiknya itu akan mendukung dari unsur naratif tadi, gitu. Intinya di situ. Jadi, teman-teman ketika melihat scene ini pasti banyak, "Ini orang pada ngapain ngobrol di sawah?" Kemudian, apa namanya, ceritanya bagaimana. Nah, itulah pekerjaan dari sinematik, gitu. Nah, biasanya ini sudah dikonsep ya, kita bisa buat properti di sini, bukan dari hanya bajunya tapi propertinya, yaitu ketika belum ada jembatan, kita tambahkan jembatan, ketika belum ada gubuknya, kita tambahkan gubuknya, seperti itu. Jadi, unsur dalam film ini luar biasa penting dalam pembuatan sebuah karya. Nah, sip. Jadi itu teman-teman, saya simpulkan bahwa mata kuliah pagi hari ini berbicara tentang unsur dalam film. Ada 2 unsur utama, naratif dan sinematik. Jadi ketika teman-teman memahami sebuah film, tolong jangan pahami hanya dari alur ceritanya saja, tapi pahami dari sinematiknya juga. Oleh karenanya, ketika kemarin kuliah perdana disinggung Rotten Tomatoes, bisa jadi itu tidak dari unsur naratifnya saja, tapi dari unsur sinematiknya, gitu ya. Ya kemarin memang, pas seminar itu dia di awal sudah bilang bahwa dia adalah pengagum pop culture, fandom dan sebagainya. Oleh karenanya, ketika memandang sebuah film, pemerhati sebuah film, maka yang paling ditunjukkan adalah jangan sampai bahwa film itu dilihat hanya dari sisi cerita saja, tapi bagaimana sinematiknya mendukung cerita tersebut, bagaimana scene-nya, bagaimana sinematografinya, bagaimana aspek suaranya, dan bagaimana cara editing-nya. Gitu teman-teman. Kalau untuk di Jogja ini, film-film Jogja yang Bapak tahu itu editing-nya hanya satu orang, dan orang itu teman Bapak gitu. Nah, kenapa dia dipakai, karena memang dia bisa mensinematikan naratifnya. Seorang editor harus baca skrip, seorang editor harus ikut dalam setiap pengambilan scene dan sinematografinya. Kenapa? Karena dia akan punya bayangan yang berbeda dari pemain dan sebagainya. Jadi kalau misalnya pembuat film itu, eee, saya ambil contoh misalkan teman-teman ya, teman-teman diambil satu scene, saya diambil satu scene, kemudian siapa, Pak Erwin diambil satu scene, Pak Akbar diambil satu scene. Nah, kita tuh tidak tahu ini cerita mau ngapain, kenapa saya hanya part ini, beliau part itu, teman-teman part ini. Ketika sudah launching itu film, ketahuanlah, oh ceritanya tuh ini toh, gitu. Dan yang tahu biasanya adalah sutradara dan editor, dan penulis naskah. Pemain mah tinggal memainkan perannya, biasanya seperti itu. Yang paling epic dalam, apa namanya, pembuatan sebuah film, eee, ap dikatakan bahwa film itu berhasil ketika justru
Kru dan pemain tidak tahu arah film ini mau kemana. Dan itu terjadi pada Endgames. Lalu terjadi juga pada The La 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 Land yang luar-luar. Kemudian yang paling epic pernah terjadi di Ada Apa Dengan Cinta yang pertama. Gitu. Nah, karena dia membawa culture baru ya, SMA gitu. Dan Bapak masih ingat pada saat itu banyak senior-senior saya yang gayanya sudah mirip salah satu tokoh di film tersebut gitu. Entah yang cewek, entah yang cowok. Tiba-tiba semua suka puisi dan sebagainya. Tes effect. Nah, makanya ketika unsur naratif dan sinematik ini bisa dipadankan, maka akan terjadi namanya butterfly effect. Ada filmnya juga loh. Butterfly effect di mana efek tersebut itu meresap ke teman-teman. Makanya dia dikatakan pop culture atau budaya pop, budaya yang sengaja dibentuk. Nah, film bisa mengantarkan itu. Sekarang baru genrenya superhero mungkin ya. Mungkin besok kita tidak tahu genre apa lagi. Kalau di Indonesia jelas komedi dan Korean Wave yang memborbardir Indonesia. Makanya banyak cerita-cerita yang dia intriknya semakin tajam. Banyak cerita-cerita yang dia plotnya semakin rumit untuk dipahami. Nah, itu dia asiknya memahami sebuah film. Jam 10 nanti kita akan ada praktikum. Saya akan coba memberikan assignment ke teman-teman atau teks atau tugas. Teman-teman harus bisa mempraktekkan dan menceritakan menurut teman-teman di mana unsur naratif dan unsur sinematik ketika itu ada dalam sebuah marketing film. Produknya berupa trailer film. Ya, oke, sampai ketemu nanti di taks. Teman-teman, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.